Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5-nya. Oke, seperti biasa teman-teman, apabila teman-teman mau source code latihan tentang Bootstrap ini, silahkan teman-teman kunjungi GitHub saya di github.com/Kiki Agustin ya. Lalu seperti biasa teman-teman ke repository. Lalu, aduh, koneksi. Teman-teman pilih yang belajar Bootstrap. Itu aja ya pembukaannya. Oke, langsung saja kita buka text editornya. Saya sudah buka. Lalu saya sudah buka juga di browser untuk latihan sekarang. Oke, untuk latihan sekarang kita akan belajar tentang buttons yang ada di Bootstrap versi 5. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, untuk button yang pertama, kita itu ada button ya. Untuk membuat button, simple saja. Teman-teman tinggal buat button, lalu tipenya button. Nah, di Bootstrap ini, kita bisa kasih kelas. Ini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini button biasa. Lalu, kalau kita kasih kelas btn, terus kita save, lalu refresh, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi tidak ada backgroundnya. Nah, kalau pingin ada warnanya, kita tinggal kasih kelas lagi yang namanya btn, terus kasih btn lagi, lalu warnanya mau apa aja. Misalkan ini primary ya, warna biru, kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada button yang sudah ininya lancip ya. Gitu ya teman-teman. Terus kita ubah semuanya. Yang ini kita ubah semuanya aja dulu. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, tekan saja Ctrl+D ya. Kalau mau seperti ini kita kasih kelas. Harusnya yang atas itu gak perlu. Oke. Kelas. Oke. BTN misalkan primary aja dulu semuanya. Oke, yang atas ini sudah ada kelas, jadi yang ini hapus aja. Sip, lalu warnanya kita ganti. Yang ini secondary, warna abu-abu kalau nggak salah ya. Lalu sukses terus ada info, ada warning atau warna kuning ya. Warning, lalu danger, warna merah, terus likes, dan yang terakhir dark ya. Oke, kita save, lalu kita refresh hasilnya, maka akan seperti ini ya teman-teman. Yang button like ini gak akan kelihatan karena backgroundnya putih ya. Itu untuk pembuatan button di Bootstrap versi 5. Nah, sebenarnya si kelas button ini tidak hanya digunakan untuk button saja, bahkan bisa digunakan untuk tag-tag yang lain. Misalnya, kita punya tag A atau anchor ya, lalu kita bisa juga kasih kelas button gini. Kalau kita save, terus kita refresh, maka akan seperti ini. Kalau mau dikasih warna, kita tinggal kasih btn lagi, lalu warnanya mau warna apa? Misalkan warnanya kuning, warning ya. Kalau kita save, maka hasilnya persis seperti tag button. Lalu ini untuk tag button, ini mah sudah dijelasin yang di atas ya. Kita tinggal kasih kelas btn, lalu warnanya mau apa? Misalkan primary. Lalu, nah kan di HTML4 itu belum ada tag button ya. Misalkan kita masih menggunakan HTML di bawah versi 4 ya.
Nah, kita bisa memanfaatkan kelas button juga untuk tag input. Kita tinggal kasih kelas yang nama kelasnya sama BTN lalu warnanya misalkan sukses. Gini. Kalau kita save lalu kita refresh maka hasilnya sama persis dengan button yang di atas ya. Oke, itu untuk pemanfaatan kelas button di beberapa tag ya. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan kelas outline button ya, yaitu button yang backgroundnya putih, lalu si outline itu kayak border lagi ya. Langsung saja kita coba, caranya sama aja, kita tinggal kasih kelas, lalu sama kasih kelas btn dulu, lalu yang selanjutnya btn. Nah, di sini perbedaannya ini. Kita kasih kelas outline dulu. Outline. Lalu warnanya mau apa? Misalkan yang ini primary. Kita tulis primary, lalu kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Begitu juga untuk warna-warna yang lain. Kita tinggal ganti nama warnanya aja. Oke, kita ubah semuanya yang ini. Kita kasih kelas, lalu btn. Misalkan yang ini primary dulu, lalu kita ganti warnanya. Yang ini secondary. Lalu yang ini success. Ada info. Terus warning. Terus danger. Ada light dan dark ya. Oke, kita save lalu kita refresh maka hasilnya seperti ini. Ternyata ada yang salah. Kita belum kasih kelas outline. Maaf ya teman-teman. Oke, kita kasih outline dulu di sininya. Outline. Nah, gini. Kita refresh lagi maka hasilnya seperti ini ya. Itu untuk yang outline button. Yang selanjutnya kita bisa custom juga untuk ukuran bottomnya ya, yaitu ada large atau yang paling besar, ada small yang paling kecil, lalu ada block bottom. Kalau block bottom itu si buttonnya akan memenuhi si parrotnya ya. Oke, kita coba aja. Caranya sama aja, kita kasih kelas seperti button biasa, lalu kita tinggal kasih kelas yang namanya btn dash lg. Itu untuk yang large. Lalu untuk yang sm, btn sm. Nah, kalau untuk yang blok ini, kita harus bungkus dulu dengan div. Kita bungkus dengan div yang namanya d-dash grid. Lalu kita pindahkan si buttonnya di tengah-tengah div ini. Kalau kita save, lalu kita refresh, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini button yang besar, ini yang kecil, ini yang blok. Lalu si button juga kita bisa custom ya teman-teman. Yang ini yang regular mah yang seperti biasa. Kalau aktif itu warnanya akan agak berbeda. Kalau disable, ini si buttonnya tidak akan bisa digunakan. Kalau yang toggle, ketika kita klik, maka akan ada perubahan ya. Kita coba, kalau yang regular itu tidak perlu di custom lagi. Kalau yang aktif, kita tinggal kasih tambahan kelas yang nama kelasnya aktif. Kita save, lalu kita refresh, maka ini ya, beda dari yang regular. Terus kalau yang disable, kita tinggal kasih kelas yang nama kelasnya disable. Oke, kita save lalu kita refresh, maka hasilnya seperti ini ya. Lalu untuk yang toggle, ini bukan dikasih kelas, tapi ditambahkan ini lagi yang namanya data toggle. Terus isinya button kalau nggak salah ya.
kita refresh, lalu kita klik tuh. Maka kalau kita klik ini akan ada ini ya teman-teman. Kalau kita klik di sini lagi maka ini akan hilang. Kalau kita klik lagi maka akan seperti ini lagi. Itu untuk yang toggle. Yang selanjutnya, apabila teman-teman ingin membuat button yang digrupin, maka caranya sama aja. Kita buat button seperti biasa, lalu kita bungkus si button ini dengan div yang namanya btn group ya. Kita kasih kelas group. Lalu kita pindahkan si button yang 3 ini. Lalu kita save, lalu kita refresh, maka si bottomnya akan menyatu ya semuanya ini. Jadi tidak ada jaraknya. Terus yang selanjutnya ini sama yang grup juga, tetapi si buttonnya itu vertikal ya, ke bawah. Caranya sama aja, kita buat kelas dulu, lalu kita bungkus dengan div yang ada kelasnya btn group, lalu vertikal ya. Kita pindahkan bottomnya ke atas, lalu kita save, lalu kita refresh, maka ini si grupnya ke bawah ya. Itu untuk yang grup ke bawah. Lalu yang terakhir itu ada drop down ya. Untuk drop down kita tinggal buat kelas seperti biasa, lalu kita bungkus dulu si button ini dengan div yang dikasih kelas drop down. Lalu kita pindahkan dulu. Kita kasih atribut lagi yang namanya data bs toggle ya. Lalu untuk isinya drop down. Oke, kita save dulu, lalu kita refresh. Ini tidak akan ada perubahan apa-apa ya. Lalu di kelasnya kita tambahkan lagi yang namanya drop down toggle kalau nggak salah. Drop down, sorry. Nah ini toggle. Kalau kita save, maka ini akan ada tambahan segitiga gini ya teman-teman. Kalau kita kasih kelas drop down toggle, lalu kalau kita klik ini tidak akan keluar apa-apa karena kita belum buat isi sub menunya ya. Caranya teman-teman yang di bawah button ini kita buat div yang nama kelasnya itu drop down menu. Lalu kita buat isinya misalkan pakai tag A, isinya kosongkan saja. Kita kasih kelas yang nama kelasnya kalau gak salah drop down item ya. Item, lalu kita buat misalkan link 1. Kita copy aja. Kalau teman-teman yang pakai Windows ya, tinggal tekan Ctrl Shift D, Ctrl Shift D. Kita ganti aja link satunya jadi 2 dan 3. Oke, kita save. Lalu kita refresh. Maka kalau kita klik drop down ini, maka akan muncul ya si sub menunya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk pembelajaran sekarang sekian aja dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit. Tetap belajar dan jangan lupa bahagia.